Syarat wajib puasa. Pertama, Islam. Orang kafir tidak dituntut untuk melakukan puasa. Tetapi orang kafir itu dituntut untuk masuk Islam terlebih dahulu, baru kemudian disuruh untuk puasa. Tapi dia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Orang kafir itu kalau tidak berpuasa. Jadi orang kafir itu kalau berpuasa tidak sah. Tapi karena dia tidak mau masuk Islam dan kemudian berpuasa, di akhirat ada pertanggungjawabannya. Semakin panjang umur orang kafir, berarti dia semakin banyak meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau dia sholat tidak sah, tapi ada pertanggungjawabannya di akhirat. Semakin panjang usia orang kafir, berarti semakin banyak dia meninggalkan kewajiban yang semestinya dia lakukan seandainya dia sudah masuk Islam. Semakin panjang usianya, berarti semakin berat pertanggungjawabannya di akhirat, semakin berat siksanya di akhirat. Orang kafir itu macam-macam. Ada yang semua siksaan untuk orang kafir di akhirat itu berat, tapi ada yang lebih berat daripada yang lain. Semuanya berat, tetapi ada yang sangat ada yang lebih berat daripada yang lain. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Dia tidak berpuasa selama 70 tahun karena dia kafir. Seandainya dia berpuasa kan tidak sah. Tapi dia meninggalkan puasa itu sebanyak atau selama 70 tahun. Seandainya dia masuk Islam, berarti kan dia meninggalkan banyak kewajiban. Nah, di akhirat semakin berat siksanya. Di akhirat orang kafir itu semakin berat siksanya. 2. Taklif. Syarat wajib puasa yang pertama apa? Islam. Yang kedua taklif. Taklif di sini artinya balik dan berakal. Kalau mau dipisah tidak apa-apa ya. 2 balik, 3 berakal. Tapi biasanya masyayikh kami itu menyingkap ya. 2 taklif. Taklif itu artinya balik dan berakal. Artinya anak kecil yang belum balik tidak diwajibkan berpuasa. Orang gila yang tidak punya akal juga tidak diwajibkan berpuasa. Tidak wajib dia berpuasa. Artinya seandainya dia tidak kalaupun dia atau meskipun dia tidak berpuasa, tidak ada pertanggungjawabannya di akhirat. Karena nggak wajib, hukumnya tidak wajib bagi dia, bagi orang yang tidak berakal. Nah, anak kecil yang belum balik itu tidak wajib berpuasa. Tapi kalau ada anak kecil yang sudah genap berusia 7 tahun dan dia sudah mumayyiz, maka orang tuanya atau salah satu dari walinya wajib memerintahkan kepadanya untuk berpuasa jika dia kuat. Jadi ada 3 hal ya, ada 3 kriteria. Pertama, anak itu sudah genap berusia 7 tahun. Yang kedua, anak itu sudah mumayyiz. Nanti akan saya terangkan apa itu mumayyiz. Yang ketiga, kuat untuk berpuasa. Tapi jangan langsung disimpulkan sepertinya anak saya nggak kuat ini berpuasa, kemudian tidak disuruh. Enggak, dicoba dulu hari pertama, dicoba sampai jam sekian ya. Kalau ternyata dia hampir pingsan gitu ya sudah, kamu makanlah, besok coba lagi. Ternyata besok sudah melampaui waktu di hari yang pertama, alhamdulillah ada peningkatan, ada kemajuan. Jadi harus dicoba dulu ya. Orang tua atau wali jangan berkesimpulan sepertinya anak saya nggak kuat ini. Nah, jadi kalau anak itu sudah genap berusia 7 tahun, bukan mancek 7 tahun, bukan menginjak usia 7 tahun, genap 7 tahun Hijriah, genap berusia 7 tahun Hijriah. Anaknya tidak wajib berpuasa, tapi orang tuanya wajib menyuruhnya berpuasa jika dia sudah mumayyiz dan kuat untuk berpuasa. Jadi kalau ada seseorang yang punya anak sudah memenuhi 3 kriteria ini, usianya 7 tahun genap, kemudian dia kuat untuk berpuasa, dia sudah mumayyiz, orang tuanya tidak menyuruhnya berpuasa, orang tuanya berdosa. Anaknya nggak berdosa, orang tuanya berdosa. Jadi kalau usianya genap 7 tahun tapi dia belum mumayyiz, orang tuanya tidak wajib menyuruhnya berpuasa. Sudah mumayyiz tapi anak itu masih berusia kurang dari 7 tahun, orang tuanya tidak wajib menyuruhnya berpuasa. Anak itu sudah genap 7 tahun, sudah mumayyiz tapi tidak kuat untuk berpuasa, sudah dicoba berkali-kali kok tidak kuat untuk berpuasa, maka orang tuanya juga tidak wajib menyuruhnya berpuasa. Nah, mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu artinya anak itu sudah mumayyiz itu
Anaknya disebut apa? Mumayyiz. Anak yang sudah tamyiz, ya. Mumayyiz itu anak yang sudah tamyiz. Tamyiz atau mumayyiz itu apa? Anak yang dapat menjawab pertanyaan dan dapat memahami pembicaraan. Pertanyaan sederhana dan pembicaraan sederhana. Siapa ayahmu? Dia bisa menjawab. Siapa ibumu? Dia bisa menjawab. Kamu sekolah kelas berapa? Bisa menjawab. Kalau sholat di mana? Dia bisa menjawab. Rumah kamu di sebelah mana? Dia bisa menjawab. Kamu sekarang mau main di rumah siapa? Dia bisa menjawab. Itu artinya dia sudah mumayyiz. Kalau ditanya, ayah kamu siapa? Dia tidak bisa menjawab. Ya, kan ada itu anak autis misalkan, ya. Anak autis. Berarti dia belum mumayyiz. Ditanya ibu kamu siapa? Nggak bisa menjawab, diam saja. Sakit merasakan sakit juga tidak bisa mengeluh. Kan ada anak autis itu yang walaupun dia tangannya berdarah itu dia nggak menangis, nggak tahu rasa sakit, nggak tahu, tidak bisa berempati kepada orang, tidak bisa merasakan sakit, tidak bisa merasakan sakitnya orang juga. Adiknya jatuh apa itu nggak ditolong, diam saja. Misalkan anak autis, ya. Ya, anak-anak seperti ini berarti belum mumayyiz. Jadi mumayyiz itu adalah anak yang sudah dapat menjawab pertanyaan dan memahami pembicaraan. Kalau anak itu sudah 10 tahun, genap berusia 10 tahun, maka orang tuanya wajib juga menyuruhnya berpuasa kalau dia mampu. Kalau tidak mau, anaknya kalau tidak mau berpuasa, orang tuanya wajib memukulnya. Orang tuanya wajib memukulnya, melakukan pemukulan dengan niat mendidik. Dan pukulan yang tidak membinasakan, pukulan yang tidak mengeluarkan darah, mengalirkan darah dan tidak mematahkan tulang. Bukan pukulan yang mematahkan tulang atau mengalirkan darah. Yang ketiga, syarat wajib puasa adalah, jadi kalau ada anak kecil yang sudah genap berusia 10 tahun, jadi sama, puasa dengan sholat itu sama. Tidak disuruh sholat, tidak disuruh puasa. Padahal bulan Ramadan, orang tuanya tidak menyuruhnya sholat, tidak menyuruhnya puasa. Kemudian anaknya itu kalaupun disuruh itu tidak mau, kemudian dibiarkan saja, nggak dipukul, orang tuanya berdosa. Orang tuanya berdosa. Jadi dimulai pendidikan agama itu memang dimulai sejak dini, ya. Dimulai sejak dini. Anak itu memang harus dipaksa. Anak itu memang harus dipaksa. Di dalam melakukan ibadah, anak itu memang harus dipaksa. Di dalam penanaman ilmu akidah, anak itu memang harus didoktrin. 3. Mampu berpuasa. Maka puasa tidak wajib atas orang yang tidak mampu berpuasa. Seperti siapa? Orang sakit dan orang yang tua renta. Orang sakit, kalau sakitnya kata dokter tidak bisa sembuh, ini divonis dokter penyakitnya tidak akan bisa sembuh, maka dia tidak wajib berpuasa, tetapi wajib membayar fidyah. Begitu juga orang yang tua renta, tidak mampu berpuasa, dia tidak wajib berpuasa, tetapi dia wajib mengganti puasa itu dengan fidyah. Syarat wajib berpuasa nomor 4 terakhir adalah muqim. Muqim itu artinya tidak musafir. Jadi orang yang musafir tidak wajib berpuasa dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan, ya. Ada syarat dan ketentuannya. Jadi seorang yang musafir yang tidak wajib berpuasa itu pertama jaraknya harus jauh, ya, bukan dari Dawar ke sini, bukan dari Keranggan ke Mojoanyar, bukan, tapi kurang lebih jaraknya adalah 85 km, kurang lebih, karena memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang disepakati oleh para ulama itu jaraknya berapa? 16 farsakh, ya, 16 farsakh. 16 farsakh itu kalau dikonversi menjadi kilometer berapa? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ya, kurang lebih 85 km. Dari sini ke Malang, dari sini ke Pacitan, dari sini ke Banyuwangi, dari sini ke Jember, dari sini ke Rembang, dari sini ke Semarang. Itu musafir, ya, musafir yang menggugurkan kewajiban puasa.
Kemudian syarat yang kedua, keluar dari balatnya, keluar dari balatnya, apa balat itu ya? Keluar dari kampungnya, keluar dari deretan bangunan yang ada di kampungnya, atau kurang lebih ya, keluar dari kampungnya ya. Surabaya itu terhitung mungkin satu kampung itu, karena bangunannya bersambung semua. Kalau dalam istilah fikih itu balat itu ketika bangunan-bangunan itu masih bersambung semua, itu terhitung satu balat, satu kampung. Jadi kita keluar dari balat kita, dari kampung kita, ya, keluar dari kampung kita. Kalau kita sedang musafir dan ingin tidak berpuasa, dan kita tidak wajib berpuasa, itu harus keluar dari kampung kita sebelum masuknya waktu sholat subuh. Sebelum masuknya waktu sholat subuh. Jadi kalau ada orang yang keluar dari kampung ingin ke Pacitan, tapi berangkatnya jam 7 pagi, maka selama perjalanan dia tidak boleh tidak berpuasa, tetap wajib berpuasa. Kenapa? Karena keluar daerahnya setelah masuk waktu sholat subuh. Nah, itu artinya kalau ada seseorang yang melakukan perjalanan laut ke Papua, butuh waktu 6 hari misalkan. Hari pertama berangkat jam 8, hari kedua kan masih di kapal, ya kan? Hari ketiga masih di kapal. Jadi hari pertama, karena keluar kampungnya itu setelah masuk waktu sholat subuh, hari pertama dia tetap wajib berpuasa. Tapi hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dia boleh tidak berpuasa. Paham ya? Jelas ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan begini, orang yang musafir itu kalau memenuhi syarat tadi ya, jaraknya jauh, kemudian keluar dari kampungnya itu sebelum masuk waktu sholat subuh, seorang musafir itu lebih baik bagi dia, afdolnya, lebih utama berpuasa atau tidak berpuasa? Lebih afdolnya berpuasa ataukah tidak berpuasa? Dalam mazhab Syafi'i lebih baik berpuasa kalau dia mampu. Kalau tidak berat baginya, maka lebih baik bagi dia berpuasa. Meskipun seandainya tidak berpuasa, dia tidak berdosa, tetapi wajib diganti di hari yang lain, wajib diqadha. Jadi lebih baik bagi dia berpuasa, tapi tidak wajib. Kalau dia tidak berpuasa, maka wajib mengganti di hari yang lain. Jelas nih ya? Clear ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, monggo. Terus bunyi? Oh, tergantung. Jadi kalau orang tua renta tidak mampu berpuasa, kan tidak wajib berpuasa, nah itu wajib diganti fidyah. Tapi kalau orang musafir, nanti di bagian-bagian akhir ada keterangan, orang tertentu hanya wajib mengganti puasa, orang tertentu hanya wajib bayar fidyah, orang tertentu wajib dua-duanya. Ini aku mangke enten keterangan di bagian-bagian akhir. Insya Allah minggu depan ya, insya Allah minggu depan. Jadi kalau orang musafir nggak bisa diganti. Kalau orang musafir tidak berpuasa, dia wajib mengqadha. Kalau diganti dengan fidyah, tidak boleh. Diganti dengan fidyah, tidak boleh. Wajib diganti dengan juga berpuasa di hari yang lain. Ya, dalam istilah para ulama fikih disebut qadha.